Selamat pagi, siang, maupun malam, dimanapun kalian berada. Kami dari perwakilan kelompok Mentoring 32 akan mempresentasikan pitch dokumen dari game kami yang berjudul Late Night Rush, yaitu Endless Runner game by kelompok 32. Problem yang ada di game Endless Runner ini sebenarnya ada 3, yaitu genre Endless Runner. Plot ceritanya dan mekaniknya kebanyakan serupa, lalu gameplaynya yang berulang-ulang atau kebanyakan sama. Yang ketiga, player memainkan game dalam waktu yang sangat singkat, jadi cenderung gampang bosan. Lalu solusi yang kami tawarkan yang ada di game kami, solusi pertama adalah menambahkan suatu mekanik baru dan menambahkan sedikit elemen horor yang ada di game kami, dimana tidak begitu banyak game dengan genre ini yang menerapkannya. Di solusi kedua, membuat high score dan koin agar bisa membeli kebutuhan dalam game atau in-game purchase seperti skin, upgradable, dan yang lainnya. Solusi ketiganya adalah membuat update dengan suasana, tema, atau mekanik baru di update game selanjutnya. Lalu kemudian ada size the marketnya, yaitu dari analisis kami, arcade game dari market size dari arcade game sebenarnya ada totalnya ada 730 juta dolar Amerika. Itu 29% dari market size casual game. Kemudian ada platformer atau runner game market size, yaitu 54 juta US dollar. 3% dari market size arcade game yang tadi. Lalu kami mengambil niche market 0,01% dari platformer atau runner game tadi yang berjumlah 50.400 dolar Amerika. Ini adalah produk game kami. Habis. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang core loop dari game design Late Night Rush, di mana suatu objektifnya itu ialah mencetak skor setinggi mungkin. Kemudian diikuti dengan challenge atau suatu tantangan bagi player adalah menghindari obstacle dan mengumpulkan koin. Dan di rewardnya dia akan mendapatkan new item dari koin yang dikumpulkan. Lanjut. Berikut adalah moodboardnya. Dari moodboard ini saya mengambil konsep horror dari game Super Mario. Kita mengambil dari bagian grafiknya, diikuti dengan horror vibe-nya yang itu berupa soundtrack dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sini adalah core fitur breakdown-nya. Yang pertama itu kan dari challenge-nya tuh, hindari obstacle dan kumpulkan koin. Di sini ada victory condition-nya. Victory condition-nya apabila player tersebut dapat melewati rintangan dari obstacle-obstacle yang diberikan dan berlari sejauh mungkin. Dari game sini tidak ada levelnya. Jadi tujuannya hanya berlari sejauh mungkin. Lalu untuk end condition-nya, apabila player menyentuh satu obstacle, maka player akan mati. Untuk setup yang berkaitan dengan victory condition-nya itu ada 2. Yang pertama, skin karakter yang digunakan bisa menambahkan buff. Kemudian level item dan item yang digunakan player. Level item ini level dari item yang dibeli dari koin yang dikumpulkan tadi, disertai dengan item yang digunakan oleh player. Item dalam player ini bisa saya sebutkan itu ada 2. Yang pertama itu center dan baterai, di mana center ini akan menerangi mapnya. Kemudian yang lainnya itu baterai akan menambahkan upgrade-nya, dan yang lain itu ada obstacle berupa petir itu jadi akan melihat mapnya itu secara terang walaupun dengan durasi yang sedikit. Lanjut. Kemudian mencetak skor setinggi mungkin. Di sini itu player akan dikasihkan narasi sedikit, jadi dia itu nggak langsung bermain, dia akan beri narasi sedikit kenapa sih dia berlari itu. Jadi langsung dikasihkan event. Setelah event itu tersebut, maka player bisa memainkan game tersebut. Lanjut. Nah, dari poin yang kita kumpulkan waktu gameplay itu, kita bisa mendapatkan new item dari koin kita kumpulkan, yaitu yang berupa pembelian skin ataupun upgradean karakter ataupun upgrade dari item yang kita kumpulkan tadi. Lanjut. Ini ada anggota tim kami yang berjumlah 8 orang. Saya sebagai product managernya, kemudian ada Hafiz sebagai game designernya, kemudian ada Lemster,
sebagai 3D artist, Fitri game producer, Farid programmer, dan Yosua programmer juga. Rofi 3D artist, dan Rifki sebagai game tester. Kemudian ada model bisnis yang kami terapkan dalam game kami, yaitu free to play dengan iklan dan in-app purchase berupa skin dan ability tadi yang dijelaskan Apis, yang akan rilis di Play Store. Kemudian ada marketing plan dari game kami, yaitu berupa media sosial, upload dan sharing kepada kerabat lewat media sosial dari setiap anggota tim kami, yaitu promosi yang akan kami terapkan terlebih dahulu. Kemudian ada kompetitor analisis, game-game yang sudah booming lah istilahnya di genre game Endless Runner ini. Yang pertama ada Subway Surf, yang kita tahu sudah terlalu lama, banyak yang sudah memainkannya. Kemudian ada Temple Run, sudah terlalu lama juga, dan levelnya yang dirasa cukup sulit untuk anak-anak. Kemudian ada Sonic Dash, tapi ini sebenarnya game baru, tapi dikhususkan hanya untuk anak-anak dengan level design yang cukup mudah, tapi unlock karakternya yang dirasa cukup sulit. Kemudian terakhir ada future roadmap dari game kami, yaitu di Januari 2020 kami akan menyelesaikan polishing dan bug fixing sampai selesai. Kemudian ada di Februari 2022 finishing di project, yaitu project game kami sudah selesai dan siap rilis, yang akan rilis di Maret 2022. Kemudian ada di April 2022 update social feature yang menjadi update pertama dari game kami. Sekian dari presentasi pitch dokumen